Seorang dokter sedang menimbang siswanya untuk pemeriksaan berat badan tahunan. Di dunia modern, standar kecantikan telah berubah dan orang gemuk dianggap lebih cantik dan menarik dibandingkan orang kurus. Dokter memuji seorang anak laki-laki bernama Pang karena paling berat di antara semua orang. Pang juga memegang rekor sebagai siswa paling gemuk di kelasnya selama 5 tahun terakhir. Para perawat menjadikannya sebagai contoh dan meminta yang lain untuk makan dengan penuh dedikasi dan menjadi gemuk seperti dia. Sepulang sekolah, ibu Pang datang menjemputnya. Orang tua dari anak-anak lain memuji Pang serta ibunya yang gemuk juga. Salah satu ibu mengkhawatirkan putrinya, Tin, karena terlalu kurus. Ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau menikah dengan orang kurus. Namun, Pang memuji Tin karena dia kurus dan cantik. Dia tidak seperti orang lain dan dia tidak melihat orang gemuk itu cantik. Sesampainya di rumah, Pang mengatakan bahwa dia ingin menurunkan berat badan karena dia bahkan tidak bisa melihat jari kakinya saat berdiri. Menurutnya menjadi gemuk itu jelek dan bodoh. Anak itu bersikeras bahwa dia lebih suka terbang seperti burung daripada berjalan seperti babi. Hal ini membuat ibunya marah, menegurnya karena tidak seperti orang lain. Suatu hari di sekolah, Pang melihat beberapa anak menindas Tin karena kurus dan jelek. Dia mengusir mereka tapi Tin malah tidak suka. Dia percaya bahwa dia bersikap sarkastik dengan memanggilnya cantik. Saat Pang bersikeras bahwa dia cantik, Tin memukulnya dan pergi. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Dunia tidak berubah sedikit pun dan gemuk masih menjadi standar kecantikan. Semua model di sampul majalah, aktor terkenal, dan penyanyi semuanya gemuk. Namun, Pang telah tumbuh menjadi seorang dewasa kurus dan memiliki toko donat. Sayangnya, tokonya tidak laris, karena donatnya terbuat dari buah-buahan yang sehat. Ibunya selalu mengkhawatirkan dirinya dan tokonya karena Pang melanggar norma masyarakat dan tidak peduli jika orang menganggapnya kurus. Dia mendesaknya untuk menggunakan lebih banyak gula dalam donatnya, tetapi Pang bersikeras ingin membuat produknya sehat. Pacar Pang, Manco, juga kurus dan percaya bahwa dirinya jelek. Dia mengikuti kelas penggemukan di mana seorang wanita mengajari mereka untuk makan yang banyak. Mereka diberitahu bahwa semakin berat seorang wanita, semakin indah dia terlihat di mata pria. Manco tertekan karena berat badannya hanya bertambah 0,5 kg dalam 3 bulan. Tidak seperti teman-temannya yang berat badannya bertambah 30 kg. Untuk memotivasinya, guru mengingatkannya tentang perlakuan terhadap orang kurus di masyarakat. Dia bahkan memberikan pidato yang menyentuh hati tentang bagaimana dia sangat membenci dirinya sendiri karena dia terlalu kurus. Seusai kelas, Manco dan temannya yang kurus pergi ke restoran dan mencoba makan sebanyak yang mereka bisa. Namun, Manco mendadak jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Pang datang menemuinya dan meyakinkannya bahwa dia cantik meskipun dia kurus. Semakin lama, Manco menjadi semakin frustrasi ketika dokter menyarankannya untuk makan makanan ringan selama seminggu ke depan. Setelah pulang ke rumah, dia mengeluh tidak bisa menambah berat badan. Pang memintanya untuk berhenti dari program penggemukan karena Manco malah menjadi sakit, tapi Manco menolaknya. Di kelas berikutnya, Manco dan temannya dikeluarkan dari program karena dianggap gagal. Pihak penyelenggara tidak ingin gadis kurus berada di sana. Mereka tidak terima tetapi gurunya menyatakan tidak ada harapan bagi mereka untuk menambah berat badan dan menjadi cantik. Manco dan temannya berjalan keluar dengan kecewa. Pacar temannya menolak menikahinya kecuali berat badannya bertambah. Dia melompat ke depan mobil yang sedang berjalan untuk bunuh diri, dan tiba-tiba, seorang pria gemuk tampan menghentikan mobil dengan tangan kosong dan menyelamatkannya. Pria tersebut ternyata adalah pencipta program penggemukan tersebut, Simon. Dia mengirim teman Manco pulang dengan selamat. Dan bahkan meminta wanita yang baru saja mengusir mereka untuk mendaftarkan mereka kembali. Menurutnya, lembaga tersebut dibuat untuk perempuan kurus yang ingin menjadi cantik. Manco tampak terkesan dengan kebaikan bosnya. Ketika keduanya sendirian, dia meminta maaf padanya atas perilaku karyawan tersebut. Sebelum pergi, dia menyerahkan kartu namanya, memintanya untuk meneleponnya sewaktu-waktu. Setelah itu, Manco bertemu Pang, tetapi dia terlalu fokus pada ponselnya. Pang merasa pacarnya akan meninggalkannya setelah berat badannya bertambah, tetapi Manco menolak berdiskusi tentang hal tersebut. Keesokan harinya adalah pesta peluncuran program penggemukan berikutnya. Teman sekelas Manco telah mendaftar program bersamanya dan berada di panggung untuk menunjukkan hasilnya, sementara Manco dan temannya menyajikan minuman untuk para tamu. Semua orang menantikan model superstar Debbie yang menjadi tamu kehormatan peluncurannya. Manco mendekati Simon dan teman-temannya dan memberinya minuman. Simon memperkenalkan Manco kepada teman-temannya sebagai model baru,
dan menjanjikan bahwa Manco akan bertambah berat badannya dalam 3 bulan ke depan. Tapi begitu dia pergi, ternyata Simon adalah orang yang buruk. Sebenarnya dia yang menyuruh karyawannya mengusir Manco dan temannya, tetapi karena mereka mau bunuh diri, Simon melindunginya supaya tidak ada tuntutan hukum. Mereka mengolok-olok Manco dan menyebutnya dengan tongkat bambu. Dalam adegan berikut, superstar Debbie muncul di acara tersebut. Ternyata Debbie adalah mantan teman sekelas Pang, Tin. Karena dibully sewaktu kecil, dia bertekad untuk menambah berat badan dan menjadi versi dirinya yang tercantik. Dia sekarang menjadi model papan atas dan membenci Pang karena dengan sinis memanggilnya cantik ketika dia masih muda. Dia masuk dengan megah ke tempat tersebut dan membuat semua orang kagum. Di waktu yang sama, Pang berada di belakang panggung mengantarkan donat untuk pesta. Ia memutuskan untuk menunggu Manco hingga acaranya berakhir. Di dalam, Debbie memberikan pidato tentang bagaimana dia diintimidasi saat di sekolah. Setelah acara, Debbie pergi setelah memberitahu Simon bahwa donat tersebut lezat. Manco dan temannya mengucapkan selamat tinggal kepada Simon dan yang lainnya, tetapi mereka memaksa Manco untuk tinggal dan minum. Manco pun setuju, tanpa mengetahui bahwa pacarnya sedang menunggunya di luar. Saat perbincangan berlanjut, terlihat bahwa Manco iri dengan gadis gendut lainnya yang semakin dekat dengan Simon. Mereka bertaruh siapa yang bisa minum lebih banyak alkohol. Tidak mau kalah, Manco pun meminum beberapa gelas. Para cowok menikmati kompetisi tersebut dan meminta mereka untuk memakan donatnya juga. Saat Manco mulai mual, salah satu teman Simon memasukkan donat ke tenggorokannya. Pang yang baru saja memasuki tempat tersebut melihat ini dan mendorong pria itu untuk menjauhi pacarnya. Dia berkelahi dengan mereka dan menyebut bahwa program penggemukan mereka sebagai penipuan. Keadaan menjadi memanas ketika dia mendorong Simon. Dia menjadi marah dan mengusir mereka berdua dari tempat tersebut. Saat mereka pergi, mereka mengolok-olok Pang dan Manco dan mengolok mereka yang seperti sepasang sumpit. Setelah itu, Pang membawa Manco ke restoran untuk menghiburnya. Dia sangat marah kepadanya karena merusak satu-satunya harapan untuk menjadi cantik. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menganggapnya menarik dan dia berpacaran dengannya hanya karena dia kurus seperti dia. Dia pun akhirnya memutuskan Manco. Pang sedih dan dengan lamban berjalan keluar tetapi papan iklan yang mengiklankan program penggemukan tersebut jatuh menimpanya dan membuat dia pingsan. Akibatnya Pang tidak sadarkan diri dan mengalami koma. Ibunya marah pada semua orang yang membawa putranya ke ranjang rumah sakit dan memutuskan untuk menuntut perusahaan penggemukan tersebut. Tak lama kemudian, Simon dan karyawannya mendapat surat dari pengacaranya. Media mengetahui berita tersebut dan mengkritik perusahaan tersebut karena membuat papan reklame yang salah sehingga membahayakan nyawa masyarakat umum. Karena papan reklame tersebut memuat gambar Debbie, dia juga mendapat kecaman dari media karena mendukung merek tersebut. Dia dan asistennya mencari cara untuk menghilangkan kebencian yang dia dapatkan di media sosial. Setelah menyelidiki lebih jauh, dia mengetahui bahwa korbannya adalah teman masa kecilnya, Pang. Keesokan harinya, Debbie membawa karangan bunga ke rumah sakit. Dia bertemu ibu Pang dan memperkenalkan dirinya sebagai Tin. Wanita itu terkejut melihat gadis kecil kurus semasa SD berubah menjadi wanita cantik gemuk. Debbie memuji sosoknya dan memenangkan hati ibu Pang dengan kebaikannya. Dia bahkan memindahkan Pang ke ruang VIP sebagai permintaan maaf karena mendukung program penggemukan. Namun ketika dia sendirian dengan asistennya, dia mengungkapkan bahwa dia membantu mereka hanya karena dia ingin media menggambarkannya sebagai selebriti yang baik hati. Selain itu, dia ingin Pang sadar sehingga dia bisa membalas dendam atas perlakuannya di sekolah. Keesokan harinya, Debbie mengunjungi Pang pagi-pagi sekali. Dia memukul wajahnya dan melompat ke atasnya untuk membalas dendam. Namun rencananya gagal ketika dampaknya membuat Pang sadar kembali. Pang kaget melihatnya tapi tidak menunjukkan emosi tersebut. Setelah keluar dari rumah sakit, Debbie mulai mengunjungi toko donat mereka setiap hari untuk bertemu ibunya. Dia juga setuju untuk mencicipi donat tersebut sampai memenuhi standarnya dan menawarkan untuk menjadi duta toko mereka. Pang membawanya ke dalam dan bertanya mengapa dia bersikap terlalu baik kepada keluarganya, padahal sudah jelas bahwa dia selalu membencinya. Debbie menjadi emosional dan mengatakan kepadanya betapa dia mempengaruhi masa kecilnya. Saat dia berteriak padanya untuk meminta maaf, dia jatuh pingsan di tanah. Dokter memberitahu Pang bahwa Debbie memiliki beberapa masalah kesehatan karena ukuran tubuhnya, tetapi dia menolak menurunkan berat badan. Jika dia terus makan berlebihan, kemungkinan besar dia akan terkena penyakit jantung dan meninggal pada usia dini. Pang merasa kasihan pada Debbie dan ingin membantunya, tapi dia tidak tahu caranya. Sementara itu,
Debbie merasa terganggu karena berat badannya turun 5 kilogram dalam seminggu. Dia ingin kembali menjadi 90 kilogram sebelum syuting film debutnya dimulai. Untuk itu, dia mengeluarkan obat penambah berat badan ilegal yang dilarang oleh dokter. Asistennya mencoba memperingatkannya agar tidak melakukan hal itu, tetapi Debbie tetap meminum obatnya. Sebagai efek sampingnya, dia mengalami ruam parah di punggungnya. Keesokan harinya, dia pergi ke acara radio untuk berbicara dengan penggemar dan memotivasi mereka untuk makan lebih banyak. Pang mendengarkan acara tersebut dan memanggil mereka dengan nama Donat. Dia mengungkapkan pandangannya tentang tren dan mengklaim bahwa ukuran tubuh Anda tidak seharusnya menentukan nilai Anda di masyarakat. Dia juga berbagi bahwa dia dulunya adalah anak yang gemuk tetapi sekarang menjadi kurus. Mengetahui bahwa dialah yang menelepon, Debbie kemudian mengunjungi tokonya. Mereka bertengkar sengit, dan pada waktu itu Debbie merasa pusing. Pang mengajaknya masuk dan membuatkan secangkir teh. Dia dengan tenang menjelaskan kepadanya bahwa kesehatannya lebih penting daripada kontes kecantikan apapun. Sebelum pergi, Debbie bertanya kepadanya apakah dia benar-benar bisa mengabaikan perkataan orang dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Pang mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang sama sepanjang hidupnya. Mulai hari berikutnya, dia bertemu dengannya setiap hari dan membantunya makan lebih sedikit. Setelah makan, keduanya berbincang tentang kehidupan cinta mereka. Debbie akhirnya memahami Pang untuk pertama kalinya dan mulai menyukainya. Suatu hari, Ibu Pang memberitahu dia bahwa Debbie harus dilarikan ke rumah sakit setelah dia overdosis obat penggemukan. Pang segera bergegas ke rumahnya dan mengetahui dari asistennya bahwa berita itu palsu tetapi hal itu berdampak buruk pada reputasi Debbie. Kemudian, dia menemukannya menangis sendirian dan berbicara dengannya. Debbie mengungkapkan perasaannya kepadanya dan merasa jauh lebih ringan setelah berbicara. Akhirnya, Pang menggendongnya pulang. Setahun berlalu setelah kejadian itu. Debbie mengambil istirahat dari dunia modeling dan berusaha memperbaiki kesehatannya. Dia menjadi kurus dan jauh lebih sehat dibandingkan tahun lalu. Asistennya ingin dia mengunjungi Pang karena dia merindukannya. Debbie setuju dan keluar dari apartemennya untuk pertama kalinya dalam setahun. Dia pergi ke bangku taman dan duduk sendirian. Yang mengejutkannya, Pang muncul dan duduk di sampingnya. Dia tampaknya tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi kemudian, Pang memberinya donat dan memanggilnya Tin. Debbie senang dia mengenalinya bahkan setelah sekian lama. Jangan lupa like, subscribe dan tonton video yang lainnya.